Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya karena izinnya lah dan nikmatnya lah maka pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat yang luar biasa yang diberikan di hari Jumat yang barokah ini, penghulu segala hari. Teman-teman dan sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, sesuai dengan topik kita pada hari ini, insya Allah kita akan coba bahas bersama keluarganya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kesehariannya jauh daripada kemewahan, jauh daripada berlebih-lebihan, sekedar mencukupi untuk hidup. Tetapi apa yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya adalah kebahagiaan, ketenangan lahir dan batin. Jadi beliau mencontohkan tentang qanaah ini. Beliau mencontohkan tentang bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan insya Allah pasti kita akan bahagia. Pasti kita akan merasa tenang dengan apa yang kita miliki. Karena kita yakin bahwa itulah ya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah yang paling baik untuk kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita sendiri. Allah paling tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Nabi juga pernah mengatakan, ya, al-qamakal, kurang lebih ya artinya, kalaulah semua doa daripada kita itu dikabulkan Allah, maka niscaya kita akan binasa atau bahkan kita akan tersesat karena kita belum tentu kuat, belum tentu mampu, gitu ya. Doa kita itu kan luar biasa, mau yang kaya raya segala rupa dan sebagainya, tetapi Allah lebih tahu kalau kita akan ke arah yang kita minta itu dipenuhi, belum tentu kita kuat, belum tentu kita akan baik, belum tentu kita akan menjadi orang yang saleh atau salehah. Dan Allah mengetahui itu. Dan Allah telah menetapkan rezeki kita masing-masing 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang disebut dengan takdir. Maka apapun yang kita dapat, itulah yang terbaik. Dan itulah yang harusnya kita yakini. Al-khair khiratullah. Pilihan Allah, ketetapan Allah, itulah yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, tadi memperkuat iman. Kedua adalah untuk lebih membantu kita mampu untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah,
sahih ya hadis ini. Jadilah seorang yang wara, ya, orang yang zuhud, orang yang bukan tidak kaya ya, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia ini untuk nanti di akhirat. Ya. Maka seseorang yang wara itu, yaitu niscaya nanti engkau akan menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah, dan jadilah orang yang qanaah, karena niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Nah, Nabi ya menyandingkan antara wara dan qanaah. Ya. Ya. Jadi bagaimana menyikapi dunia ini? Menyikapi dunia ini. Ya. Nabi mengatakan seperti itu. Jadilah orang yang wara, maka dia akan menjadi orang yang paling baik dalam beribadah. Jadilah orang yang qanaah, maka dia akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ya. Jadi dua hal ini merupakan dua-duanya kebaikan. Ya. Karena orang yang benar-benar mampu menyikapi dunia ini, sebagaimana juga Allah menyampaikan di dalam satu surat yang kita biasa baca, surat At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan di antara kalian itu telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi urusan dunia itu nggak akan selesai. Ya. Kecuali sampai kita masuk ke dalam kubur. Dan bermegah-megahan itu, Allah mengatakan itu berpotensi melalaikan kita. Ya. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya ya, dunia itu hanya merupakan permainan. Dunia itu hanya akan kesenangan yang memperdayakan kita. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan dan semakna dengan itu. Jadi untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita, maka jadilah kita orang yang tenang. Orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan yakinilah bahwa itu yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Dan rezeki kita telah ditentukan Allah. Ya. Yang ketiga, manfaat qanaah itu adalah memperoleh kehidupan yang baik. Ya. Di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Ya. Ibnu Abbas ya, menerjemahkan ayat ini, ya. Dan sahabat dari Ali bin Abi Thalib juga menerjemahkan ayat ini adalah sebagai yang disebut dengan qanaah, yaitu dalam ayat tersebut terkandung dalil bahwa Allah akan memuliakan para hambanya yang beriman dengan memberikan hati yang tenang, kehidupan yang tentram, jiwa yang ridho, dan itu semua adalah merupakan pengejawantahan atau refleksi dari sifat qanaah. Sifat merasa cukup, sifat senantiasa merasa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik bagi dirinya, dan untuk itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mempunyai jiwa qanaah, insya Allah dia akan diliputi dengan ketenangan. Karena dia senantiasa merasa dirinya dekat dengan Allah dan selalu mengingat kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itu dekat sekali dengan Allah. Karena setiap apapun yang dia terima, selalu dia ingat ini adalah pemberian Allah. Dan dia bersyukur dengan pemberian itu. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka dirinya, jiwanya, pasti akan tenang. Ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Ya. Dalam ayat yang lain ya. Surat Al-Fajr itu ya. Itu ayat yang terakhirnya mengatakan seperti itu. Yang dipanggil itu jiwa-jiwa yang tenang, dan orang yang qanaah itu insya Allah mempunyai jiwa yang tenang dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebaliknya, hati yang buruk karena dijangkiti penyakit ketamakan, penyakit rakus, penyakit yang melupakan akhirat demi dunia, ya, yang melampaui batas dalam mengejar dunia, maka hatinya tidak akan pernah tenang. Meskipun secara kasat mata kita melihatnya dia merupakan orang yang kaya raya. Orang yang berhasil dalam tanda kutip menurut ukuran kebendaan, menurut ukuran manusia umumnya. Tetapi sesungguhnya dia tidak mempunyai jiwa yang tenang.
Maka untuk apa? Ya, kegelisahan itu sampai dia masuk ke dalam kubur, sesungguhnya jiwanya kosong. Hatinya tidak pernah tentram. Tidak ada sakinah di dalam hatinya. Tidak ada rasa tenang. Yang keempat, orang yang qanaah itu manfaat berikutnya adalah menjaga dari perbuatan dosa. Para ahli hikmah, para ulama mengatakan, saya menjumpai orang yang paling banyak berduka adalah mereka yang ditimpa penyakit dengki. Dan yang paling tenang kehidupannya adalah orang yang dianugerahi sifat qanaah. Jadi, lawan dari qanaah itu hasad. Dia senantiasa merasa dengki dengan orang lain. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gitu ya. Dan ini akan menggerogoti seperti kayu bakar yang dimakan api. Jadi dia akan menggerogoti ketenangan dirinya sendiri dan kegelisahan akan senantiasa menyelimuti dirinya. Qanaah akan membentengi pemiliknya dari berbagai sifat buruk tadi. Maka tentu kalau kita bisa dibentengi hati kita, kita tidak akan berhasad, kita tidak akan beriri dengki. Maka itu mencegah kita dari perbuatan dosa. Kita tidak mudah untuk bergibah. Kita tidak mudah untuk melakukan namimah. Namimah itu adu domba. Gibah itu menggunjing. Karena kita sudah mensyukuri apa yang kita punya. Kita lebih banyak bermuhasabah dengan diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang bersyukur? Itu muhasabah. Maka orang yang qanaah insya Allah akan membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang berikutnya, dia akan memperoleh kekayaan yang hakiki. Beberapa hadis Nabi mengatakan bahwa kekayaan yang hakiki itu adanya di sini, adanya di hati. Al-Ghani, kekayaan yang sebenarnya adanya di hati kita. Di sini ada hadis yang cukup panjang ya. Di sini disebutkan banyak orang yang memperoleh keluasan harta, namun tidak mampu mengambil manfaat dari harta yang diperolehnya. Mereka bersungguh-sungguh mencari harta yang berlimpah tanpa mempedulikan dari mana harta itu berasal. Halal haram ditabrak ya. Jadi tidak mampu dia untuk memfilter. Seolah-olah dirinya adalah orang yang sangat fakir. Orang yang tamak, selalu merasa dirinya miskin. Maka dia akan terus dan terus mengejar dunia. Dia tidak pernah merasa dirinya cukup. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, yaitu dengan merasa dirinya cukup atau qanaah dan ridho terhadap apa yang telah Allah berikan, serta tidak menjadi tamak. Al-Qurtubi berkata, sifat yang terpuji adalah kaya hati, karena dia akan mampu mencegah seseorang dari berbagai ambisi-ambisi yang tidak akan pernah berhenti jika dituruti. Dengan sifat tersebut, seseorang akan memperoleh kehormatan, kemuliaan, pujian yang lebih daripada mereka yang kaya harta. Namun sesungguhnya hati mereka adalah miskin karena tamak terhadap harta itu. Hal itu justru akan menjerumuskan mereka ke dalam berbagai perbuatan yang hina dan tidak beretika karena terdorong semata-mata oleh nafsu, syahwat yang rendah, sifat pelit, kikir, bakhil, kedekut. Dengan demikian banyak orang yang akan mencelanya, memandang remeh kedudukannya, meski dia kaya harta, sehingga dia pun menjadi seorang yang sesungguhnya rendah dan hina, baik di mata manusia pada umumnya dan juga tentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu syarah dari Sahih Bukhari. Jadi sebetulnya tolok ukur kaya dan miskin itu di mana? Secara fisik, iya kita lihat secara zahir. Tetapi sesungguhnya yang paling tepat kekayaan itu dan kemiskinan itu terletak di dalam hati kita ini. Siapa yang kaya hatinya tentu dia akan hidup dengan nyaman, penuh kebahagiaan, dihiasi dengan keridhaan kepada Allah. Meskipun kehidupan nyatanya dia tidak dianggap cukup
oleh orang kebanyakan. Ya. Sedangkan seorang yang miskin hati, meskipun memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sekalipun, ya, dia tentu akan selalu merasa berkekurangan. Dan dia akan terus dan terus mengejar harta tanpa berkesudahan. Dan dia melewatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk menggapai amal yang sesungguhnya itu akan menjadi sesuatu yang akan menolong di akhirat kelak. Keabadian yang akan dia dapatkan di akhirat kelak, dia sia-siakan. Ya, dengan terus mengejar dunia. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya dunia ini lebih jelek dari sekedar ya, bangkai kambing yang cacat. Bayangkan. Dan kita senantiasa mengejar itu. Bangkai kambing yang cacat itu yang kita kejar setiap waktu. Dan melupakan ya, kewajiban kita untuk menambah dan membekali amal kita untuk di keabadian akhirat kelak. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah fana. Akan selesai, akan berakhir. Apakah harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta karena kita meninggal dunia. Semuanya akan berakhir dengan ketiadaan. Yang kekal nanti adalah amal kita yang akan menemani kita baik di alam kubur maupun di akhirat kelak. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Bagaimana kiat-kiat memperoleh qanaah? Yang pertama, tentu kita harus senantiasa memperkuat, mempertebal keimanan tentang takdir Allah. Takdir Allah. Karena kita yakin Allah telah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berkata kepada Al-Qalam, makhluk pertama yang diciptakan Allah, uktub, ya. Apa yang akan ditulis? Al-Qalam bertanya kepada Allah, tulislah semua takdir makhluk. Dari mulai Adam pertama sampai Adam terakhir. Semua dari yang ada sampai kembali ke tiada. Ya. Jadi kita semua hidup dalam bingkai ini. Ya. Maka kalau kita beriman dengan itu, maka insya Allah ya, kita akan selalu merasa tenang. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh salah seorang tabi'in, ya, Hasan al-Basri, beliau mengatakan, ya waktu ditanya oleh para muridnya, wahai Syekh, mengapa Anda begitu tenang dalam hidup? Syekh mengatakan, Hasan al-Basri mengatakan, mengapa aku harus tidak tenang? Rizkiku tidak mungkin tertukar. Allah telah tetapkan rizkiku. Tidak mungkin tertukar, tidak mungkin. Pasti rizki yang telah ditetapkan itu akan datang kepadaku. Cepat atau lambat dia akan datang. Dan sebelum aku mati, pasti rezeki itu akan sampai kepadaku. Jadi untuk apa aku tidak tenang? Yang kedua, amalku tidak mungkin dikerjakan orang lain. Maka mengapa aku harus ya berleha-leha, bersia-sia dengan waktu? Aku harus melakukan amal soleh karena tidak dikerjakan oleh orang lain amal ini. Kecuali aku yang nanti akan mempertanggungjawabkan. Maka aku akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan waktu, ya, tidak akan menjadikan waktu itu mubazir, kecuali untuk ditambah dan untuk menyempurnakan amal. Yang ketiga, mati itu pasti. Mati itu pasti. Dan tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Maka mengapa aku harus ya, menyia-nyiakan waktuku? Ya. Tentu aku harus mempersiapkan diriku untuk menjemput ajal. Dan yang keempat, Allah itu mengawasi. Ya. Maka aku terus menyempurnakan ya, kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Karena apapun yang aku kerjakan, Allah mengawasiku. Dimanapun aku berada, Allah pasti tahu. Meskipun orang tidak tahu. Nah, dari keempat itu maka aku merasa tenang hidup ini. Ya. Aku merasa bahwa aku akan senantiasa menepati dan menetapi bahwa apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik. Subhanallah ya. Itulah ulama ya, berbeda dengan kita ya. Oleh karenanya keimanan terhadap takdir merupakan fondasi yang sangat kuat yang akan melahirkan sifat qanaah. Diiringi dengan memperkuat sifat sabar dan tawakal. Tawakal itu bukan malas. Ya. Tawakal itu setelah berjuang, berusaha sekuat tenaga, sungguh-sungguh, maka selebihnya
pasrah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, maka selebihnya bukan wilayah kita. Ya, itu wilayah Allah. Ya. Nah, dengan demikian maka insya Allah ya. Kemudian yang berikutnya, yang kiat yang kedua adalah mentadaburi. Mentadaburi apa? Mentadaburi tentang firman-firman Allah, ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi SAW. Karena dengan merenungi firman Allah, kemudian hadis-hadis Nabi, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan rezeki, dengan usaha, dengan ketawakalan, maka manusia akan makin mengerti tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Tidak mudah tergoda oleh syahwat dan subuhat. Ya. Karena segala sesuatunya berpulang kepada takdir yang telah Allah tetapkan itu. Allah telah menciptakan dengan takdirnya orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang kurang berilmu. Itu takdir yang telah Allah tetapkan. Ya. Maka tentu kita tinggal bagaimana cara ya berusaha sebaik-baiknya agar kita istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah telah tetapkan rizkinya. Dan Allah mengetahui tentang tempat berdiamnya, tentang tempat penyimpanannya. Semuanya itu telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, itu surat 11 ya, ayat 6. Begitu juga dengan firman Allah surat Al-Fatir ayat 2. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Nggak ada orang yang dapat menahannya. Kalau Allah telah tetapkan rezeki itu akan sampai kepada dia, tidak ada. Meskipun semua orang berkumpul bersatu untuk menahan, nggak mungkin. Pasti dia akan masuk ke dalam kita sebagai hak kita untuk menerimanya. Dan demikian juga ya, sebaliknya ya. Dan apa-apa yang ditahan Allah, tidak ada seorang pun yang dapat dan sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Jadi semuanya ini Allah semuanya. Ya. Ya. Tidak ada kekuatan kita, la haula wala quwwata illa billah. Maka janganlah jauh ya dari keyakinan kita bahwa Allah telah memberikan segalanya kepada kita dan itulah yang terbaik kepada kita ya dengan ketetapan takdirnya. Seperti itu. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, hadis riwayat Al-Baihaqi ya, sahih riwayatnya. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik. Halal dan thayyiban. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sampai lengkap jatah rezekinya. Ini hadis sahihnya. Jika rezeki itu terasa lambat datangnya, bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Dan ambillah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Ini juga kaidahnya. Bahwa rezeki itu akan seperti itu saja. Apakah dicari dengan jalan yang halal, apakah dengan cara yang haram, rezeki itu akan seperti yang telah ditetapkan. Maka mengapa kita mencari dari yang haram? Kalau itu hakikatnya tidak akan bertambah. Maka carilah dari yang halal. Karena rezeki itu telah ditetapkan, ya sebesar itu yang akan kita terima. Yang berikutnya memahami hikmah Allah menciptakan perbedaan rezeki yang tadi saya katakan. Kedudukan, rezeki, ya, kekuasaan, dan sebagainya itu telah Allah tetapkan. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kamilah yang meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi ada hikmahnya Allah menciptakan. Ada direktur, ada karyawan, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau seluruhnya kaya, lalu siapa yang akan membantu kita? Kalau seluruhnya miskin juga bagaimana akan terjadi zakat dan sebagainya. Semua Allah telah tetapkan sebagai sebuah mekanisme yang disebut dengan sunatullah. Semua punya peran dalam hidup. Semua punya peran. Dan tidak ada yang hina di hadapan Allah kecuali yang dijadikan ukuran adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah kemuliaan itu diukur dari ketakwaannya. Bukan dari kekayaannya, bukan dari kepangkatannya, bukan dari kepopularitasannya, bukan dari kepandaiannya, tidak. Tetapi takwanya. Takwanya. Ya. Kemudian berdoa. Berdoa. Hadis Bukhari
dalam Adabul Mufrad dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang qanaah terhadap rezeki yang telah Kau berikan, dan berkahilah dan gantilah apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Ini doa yang luar biasa. Ya. Kalau bisa kita hafal, doa ini adalah doa yang luar biasa. Minta kepada Allah, karena kita nih kalau tanpa pertolongan Allah itu nggak bisa apa-apa. Termasuk untuk menjadi qanaah itu pun kita minta kepada Allah. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Kemudian cara lain kiat untuk bisa kita menjadi qanaah adalah senantiasa jangan melihat ke atas untuk masalah rezeki, itu lihat juga ke bawah supaya kita telah menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Di dunia kita pasti akan menemukan orang yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih bawah daripada kita. Jika ditakdirkan ditimpa musibah, pasti di sana ada yang diuji lebih daripada kita karena musibah yang lebih berat. Jika kita ditakdirkan menjadi orang yang fakir, di sana pun pasti ada orang yang lebih fakir daripada kita. Ya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, jika engkau melihat seseorang yang memiliki harta dan kedudukan yang melebihimu, maka lihatlah orang yang berada di bawah. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Ya. Jadi demikianlah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kita juga lihat orang-orang yang di bawah kita. Bukan tidak boleh kita melihat orang di atas kita, tapi untuk menyemangati kita. Boleh kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku kaya seperti dia, agar aku bisa berbuat baik. Nah, itu juga baik. Ya. Tetapi bukan sekedar melihat kekayaan di atas, lalu tidak menjadi kita bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita dengan jatah yang telah ditetapkannya itu. Ya. Kemudian, agar kita juga bisa mendapatkan sifat qanaah, maka dianjurkan kita untuk membaca ya para pendahulu kita, sirah ya, atau sejarah atau tarikh ya, dari para pendahulu kita yang saleh, salafus saleh. Apakah itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama terkemudian yang mengikuti jejak mereka. Mereka luar biasa dalam menyikapi hidup. Ya. Bahkan mereka memilih, meskipun dia kaya, tetapi mereka memilih hidup untuk sederhana. Jangan lupa ya, harta ini akan dihisab dari dua sisi. Ya. Dari mana dia dapat dan dikemanakan harta itu. Satu-satunya yang dihisab dari dua tempat itu adalah harta. Jadi kalau kita semakin banyak hartanya, ya siap-siap dihisabnya juga semakin panjang. Ya. Sementara orang-orang miskin mungkin lebih dulu masuk ya, ke dalam surga. Tapi bukan berarti kita juga tidak boleh kaya ya. Kekayaan yang di atas kebenaran itu juga sangat membantu kokohnya Islam, dakwah Islam. Ya. Seperti itu barangkali sementara yang masih ada beberapa ya, tapi waktu ya membatasi kita. Ya. Saya dari 6 yang tadi saya sampaikan, semoga itu bisa membantu kita untuk bagaimana kita menjadikan hati ini lebih berorientasi kepada rasa syukur terhadap apa yang Allah telah berikan. Jadilah kita orang-orang yang mempunyai sifat qanaah, orang yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan insya Allah dengan kita merasa cukup akan muncul rasa tenang, rasa bahagia. Ya. Kita banyak melihat orang-orang yang tidak punya, ya, mereka hidupnya tenang sekali gitu ya. Orang-orang di pedesaan yang ya hanya sekedar hari itu bisa makan, tapi mereka tertawa ria dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, hidup tenang, tidur nyenyak, berbeda dengan orang yang banyak uang. Kadang-kadang tidurnya pun tidak nyenyak. Gitu ya. Dia pikir bagaimana nih besok ada ini, ada itu, tidurnya pun nggak bisa tenang, nggak bisa nyenyak. Akhirnya kena penyakit dan sebagainya. Waliyahzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala apa yang Allah telah tetapkan. Ya. Itu saja, silakan Mas Yahya untuk dipandu soal jawab. Silakan Mas Yahya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Alim atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau on mic.
Untuk Ada yang saat chat ini itu ada bisa satu pertanyaan dibacakan? dari Bapak Nusjirwan. Ya Pak, ini saya bacakan. Bila kita Silakan melihat dibacakan. orang lain dan kita melihat dia orang yang berbeda secara ekonomi, tapi dia senang melihat orang lain susah, bagaimana kita bertindak terhadap orang? Iya. Oke. Yang pertama, pertanyaan atau chat dari kolom chat oleh senior kita ya, Pak Nusirwan ini termasuk yang paling setia nih mengikuti kajian kita ya setiap hari Jumat. Terima kasih banyak Pak Nusirwan ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Pak Iwan, keluarga dan kita semuanya. Tadi telah saya sampaikan, ini penyakit nih, penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu kita hasad. Dan hasad ini sampai ada suratnya sendiri ya. Suratnya itu Qul a'udzu birabbil falaq ya. Itu kita berlindung menjadi orang yang hasad gitu. Ya. Karena hasad ini seperti kayu bakar yang dimakan api. Jadi hati kita ini akan selalu merasa goncang, tidak tenang. Melihat orang lain susah, senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang gitu. Nah, ini karena kita tidak merasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau ada orang ini tetangga kita, ini jangan-jangan dia hasil korupsi, ngapain kita? Pertama menggunjing sudahlah berdosa, ya. Kemudian yang kedua juga ya kita tidak ada manfaatnya. Yang ketiga menjadikan hati kita tidak tenang dan senantiasa merasa gelisah. Bahkan mencari jalan untuk melakukan hal-hal perbuatan tercela. Misalnya kita melakukan korupsi, bagaimana supaya tidak kalah dengan tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Ini penyakit hati. Maka kita berlindung dari hasad, dari iri dengki. Ya. Insya Allah ya kita berdoa semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati ini. Karena penyakit hati ini berat ya, berat ya. Maka apa obatnya? Ya kita ikhlas. Obatnya ya ikhlas saja. Apa yang Allah berikan kita ikhlas menerimanya, ridho kepada apa pemberian Allah dan belajar untuk kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena meskipun musibah sekalipun, kita disunahkan membaca Alhamdulillah. Meskipun ditambah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya bersyukur kepada Allah atas segala kejadian, atas segala kondisi ala kulli hal. Kenapa? Karena pasti ada kebaikan, hikmah. Kalau Allah berikan sesuatu itu ada hikmahnya. Termasuk musibah, penyakit. Paling tidak itu Alhamdulillah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita menerima secara ikhlas. Secara ridho. Apa yang kita terima dari Allah itu baik. Maka kata Nabi, ajaban lil mukmin gitu. Ajaib orang mukmin itu. Kalau diberikan sesuatu yang nikmat, dia bersyukur. Dan itu baik untuknya. Kalau diberikan sesuatu yang ya katakanlah musibah atau penyakit atau yang tidak dia sukai, dia pun bersabar. Dan itu pun baik untuknya. Jadi sabar, syukur ini cara kita menyikapi dengan dunia yang kita hadapi sehari-hari. Terima kasih Kang Iwan atas pertanyaannya. Barakallahu fiik ya. Silakan yang lain. Bacakan aja kalau ada. Kalau tidak kita buka untuk yang bertanya langsung. Silakan. Baik, kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung unmute. Saya persilakan ya. Dipersilakan. Masih ada waktu. Cukup ya, 10 menitan kira-kira, atau mungkin ya sekitar itu ya. 10 menit lebih mungkin, silakan. Saya sengaja memberikan ruang diskusi ya, karena kita berhadapan dengan situasi sehari-hari kita nih. Yang kita mudah sekali tergoda untuk kadang melupakan. Ya, waktu yang 24 jam, ya kalau kita total, berapa yang untuk beribadah kepada Allah? Kecuali kalau kita niatkan ya, kerja pun adalah ibadah. Kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, insya Allah menjadi punya nilai ibadah di hadapan Allah. Tapi kalau kita melupakan ya, ya itu yang harus kita saling mengingatkan ya. Tawasobil haq, tawasobil sabr. Silakan, ada yang lain? Silakan ya teman-teman semuanya. Biasanya Bu Nur Hasanah nih tanya. Atau yang lain silakan. Ada yang lain mau bertanya? Tafadhol. Dipersilakan ya kalau ada yang mau bertanya.
Yahya, ada yang mau bertanya nggak? Di chat sampai saat ini belum ada, Ustaz. Baik, kalau enggak saya lanjutkan dulu ya, sambil menunggu sampai jam 5 ya. Mudah-mudahan kalau ada yang bertanya, saya persilahkan ya. Saya memanfaatkan waktu yang tersedia. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Jadi sikap kita di dalam mencermati hidup dan kehidupan ini ada dua. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 18 dan 19. Bagaimana kita berorientasi kepada hidup ini ya. Di sini disebutkan, ya Allah mengatakan di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya, orientasinya ya, maka Allah mengatakan kami akan berikan kepadanya sesuai dengan jatah yang telah aku tetapkan ya. Dan kemudian kami akan sediakan di akhirat kelak neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Itu orang yang orientasinya hanya semata-mata dunia. Nah, tapi kita lihat ayat ke-19-nya. Namun barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh ya. Nah, untuk lebih meyakinkan itu kita baca surat Al-Qasas ya, surat ke-28 ayat ke-77. Ini untuk memberikan lebih keyakinan kepada kita sebenarnya seperti apa sih harusnya kita itu ya. Kan gitu ya, ayat ke-77 ya. Di sini dikatakan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu harusnya kita pakai untuk apa? Untuk orientasi mendapatkan akhirat nanti. Tetapi, kata Allah, janganlah juga kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi bagian di dunia itu hanya sekedar jangan dilupakan. Gitu. Tapi orientasi kita adalah akhirat. Orientasi kita adalah keabadian gitu ya. Karena hidup di dunia, itu Nabi SAW berulang kali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, 60-70 tahun rata-rata. Kalaupun ada lebih dari itu sedikit. Dan tidak jarang yang merepotkan orang yang masih hidup. Dan berapapun usia kita pasti diakhiri dengan kematian. Oleh karenanya kehidupan dunia ini fana. Kehidupan yang tidak akan ada bekasnya gitu ya. Kecuali dia memberikan satu bekas yang itu amal saleh dia. Orang mati itu akan diikuti dengan 3 hal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 kembali. Hartanya, keluarganya kembali. Ya, kembali ke dunia yang masih digelutinya. Tetapi amalnya itu akan mengikutinya ke alam kubur dan sampai akhirat kelak. Ya. Dan akhirat adalah kehidupan abadi, baka. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Dan kita banyak diberi kisi-kisi oleh Allah. Artinya kisi-kisi, bocoran-bocoran tentang kehidupan nanti. Ya. Allah telah memberikan secara terang benderang bagaimana orang yang begini nantinya akan begitu, bagaimana orang yang begini nantinya akan begitu, dan seterusnya. Semuanya sudah terang benderang. Tinggal bagaimana kita mau memilih, kan itu saja. Maka marilah kita sama-sama saling mengingatkan seperti ini untuk kita pilih yang jangan sampai salah memilih. Ya. Nah, tadi salah satunya cara adalah kita mempunyai sifat qanaah, sifat yang terpuji, sifat yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan itu adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kita akan tenang hidup. Dan ketenangan hidup itu adalah yang tadi ya di surat Al-Fajr ayat yang terakhir itu, ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Orang yang dipanggil itu orang yang tenang hidupnya. Irji'i, kata Allah, silahkan kembalilah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan cara yang tenang juga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku, wahai orang-orang yang. Lalu mau kemana kita? Kehidupan kita tidak mungkin tidak berakhir. Seperti tadi saya katakan, harta kita yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta kita. Ya, dua-duanya pasti akan selesai. Ya, jadi semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah untuk senantiasa mampu untuk mempunyai sifat qanaah ini.
sifat yang terpuji, sifat yang selalu menjadikan kita lebih tenang dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Barakallahu fiik ya. Silakan kalau masih ada yang bertanya, masih ada sekitar 5 menit ya. Baik, Ada yang kepada Bapak bertanya? Ibu, jika ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya kira tidak mengapa. Mungkin alhamdulillah semuanya sudah merasa cukup ya dengan kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan kita ya jiwa yang tenang ya, kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat ya, dengan cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ya, dan senantiasa kita membuka diri kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupakan ya, ikutilah kajian-kajian ilmu yang dengan manhaj yang benar ya, karena ini semua akan menjadikan kita sebagai penerang ya. Ya, kita tahu kehidupan dunia ini penuh dengan segala siasah dunia ya, yaitu yang akan membawa kita ke arah yang hal-hal yang menjadikan buruk. Tetapi dengan ilmu, insya Allah itu akan menjadi terang benderang. Kita akan semakin memahami, semakin mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar ya, mana yang akan menjerumuskan kita, dan mana yang akan mengentaskan kita dari keburukan-keburukan lainnya. Jadi al-ilmu qoblal qaul wal amal, ilmu itu ya sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Nah, insya Allah ilmu ini akan senantiasa kita coba gali dan kita cari terus ya. Jangan lupa ya, ilmu itu jauh di atas harta. Ilmu itu jauh mempunyai keutamaan di atas harta. Ya, jadi jangan sia-siakan dalam mencari ilmu. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ya. Dan kajian ini juga menjadikan sebagai majelis ilmu yang diliputi dengan keberkahan dan sakinah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita dan kita bisa kembali jumpa ya dalam Jumat pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Salim. Ya, sama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Salim. Tumpen nggak nanya dia Pak. Iya, Pak. itu Soal Quran. Iya.